menjadi tersangka, maka 2 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tersangkut kasus korupsi. Menariknya, 2 menteri yang berurusan dengan KPK berasal dari partai yang sama, Partai Nasdem. Apakah ada unsur politik di balik ini semua? Yuk kita diskusi bersama Dana Paramita. Lagi dan lagi, Kabinet Presiden Jokowi berurusan sama KPK. Kalau kemarin Menkominfo, nah nama yang terseret sekarang adalah Menteri Pertanian. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Padahal Mentan posisinya lagi ada di Roma, Italia untuk kunjungan kerja di bidang pangan. Nah, setelah digeledah, apa yang kemudian dibawa dan disita oleh penyidik KPK? Dalam proses penyidikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Ya. Kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman, itu dibawa alat penghitung uang, betul gitu ya. Jadi tim penyidik juga membawa alat penghitung uang tentunya dalam proses penggeledahan tersebut untuk menghitung secara akurat jumlah uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana, seperti catatan keuangan dan juga pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis tentunya, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Ditemukan juga barang bukti elektronik. Syahrul Yassin Limpo dipercaya sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Namanya sempat beberapa kali santer akan direshuffle, tapi selalu lolos dan masih menjadi menteri. Nah, sebenarnya masyarakat puas nggak sih dengan kinerja Mentan? Ternyata kalau melihat hasil survei kinerja Menteri Kabinet Jokowi, Mentan Syahrul Yassin Limpo menduduki posisi terbawah. Mungkin kalau ditanya soal stabilitas harga sampai stok pangan, Mentan suka kabur-kaburan. Pernah ditanya soal kenaikan harga beras, Mentan memilih untuk tidak menjawab. Bahkan pernah juga malah nyuruh rakyatnya buat makan sagu aja sebagai pengganti beras. Nah, nama Syahrul Yassin Limpo sebelumnya telah masuk dalam penyelidikan KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Karena sebelum penggeledahan di rumah dinasnya Kamis malam kemarin, Syahrul Yassin Limpo juga diperiksa penyidik KPK Juni lalu. Total sebetulnya ada 49 pejabat dan ASN Kementerian Pertanian yang diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di Kementan. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan kasus ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, gitu ya. Di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami pertanggungjawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum, terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu, gitu ya. Syahrul Yassin Limpo menjadi menteri kedua dari Partai Nasdem yang berada di pusaran kasus korupsi, yang belum lama terciduk ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi Menara BTS.
Ex-Menkominfo Johnny G. Plate yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem lebih dulu tersandung kasus korupsi Menara BTS. Bahkan di persidangan, Johnny menyebut nama Presiden Jokowi saat membacakan nota keberatan. Kasus ini masih bergulir di meja hijau. Reshuffle partai dan kasus hukum, apakah ketiganya selalu saling terkait? Ini kata pengamat politik. Sudah lama kan menteri-menteri Nasdem itu diincar. Ya seperti misalkan J. Plate, Menkominfo yang lama itu oleh Kejaksaan. Lalu Menteri Pertanian dari Nasdem juga diincar. Lalu Menteri KLH juga, Ibu Siti Nurbaya juga diincar. Ini kan bukan rahasia umum, itu dilakukan. Tetapi memang yang menjadi persoalan adalah apakah ada persoalan politik di situ. Kalau saya sih memaknainya ya memang ini persoalan hukum. Tapi hukum yang berkelindan dengan politik. Kenapa? Karena ini saya menduga gitu ya bahwa ini kaitannya dengan persoalan pencapresan sosok Anies Baswedan oleh Nasdem. Itu yang membuat pihak tertentu, kelompok tertentu gitu ya marah sehingga menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Dan ini kan terjadi pada setiap rejim dan pemerintahan dilakukan. Karena di negara dunia ketiga termasuk Indonesia, hukum itu masih menjadi alat politik. Spekulasi pun muncul bahwa proses hukum dugaan korupsi ini berkaitan dengan politik. Apalagi ini tahun politik. Terus, apa ya kata pengamat politik? Oleh karena itu kita ke depan menginginkan KPK yang profesional, KPK yang independen, KPK yang betul-betul adil dalam konteks pemberantasan korupsi. Tidak hanya menyasar kepada menteri-menteri tertentu, tapi juga usut dong menteri-menteri lain yang memang bermasalah dari kubu yang lain. Kan itu yang harusnya dilakukan juga oleh KPK. Agar apa? Agar penegakan hukum berjalan dengan berkeadilan. Saya selaku akademisi sih kepentingannya apa? Kepentingannya Indonesia agar bersih, pemberantasan korupsi juga agar adil. Maka ketika satu menteri itu dijerat kasus korupsi karena ada bukti-bukti, maka sejatinya cari juga dong kasus menteri-menteri yang lain dari kubu pemerintah gitu loh. Tebang pilih kasus korupsi jangan sampai terjadi di negeri ini, apalagi kalau sampai jadi alat politisasi. Gak ada toleransi untuk yang namanya korupsi, semua harus ditindak tanpa kecuali. Makasih udah diskusi.